Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar baik tentunya. Sehat selalu. Salam terbaik untuk Anda sekeluarga dari saya. Ya, tentunya yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share ya, agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Ya, pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial ya. Ini juga tutorial dari memang begini gitu ya, tapi akan saya praktekkan sajalah bahasanya ya. Akan saya praktekkan bagaimana caranya nge-SWR sebuah anten menggunakan Nano VNA. Ya, seperti ini. Ini sudah saya kalibrasi nih. Udah saya set ya di frekuensi ring yang sudah saya tentukan. Kalau rekan-rekan penasaran bagaimana cara mengkalibrasinya, silahkan cari di vlog saya sebelumnya teman-teman. Anten ini nih, nah ini dia yang akan saya kalibrasi ya, yang akan saya cek nilai SWR-nya. Walaupun saya udah tahu ini SWR-nya, saya set di kolong ya, di 141.500 ini. Anten yang saya gunakan adalah anten jenis G7 ya. Saya akan SWR menggunakan Nano VNA. Apa aja yang diperlukan? Tentunya yang pertama unitnya, ya pastilah. Yang kedua, nah ini dia konektor ini ya, adapter, istilahnya adapter. Ini dari mana gunanya, untuk apa gunanya, nanti akan saya jelaskan. Dan kabel ini, nah kabel jenis ini ya, ini kabel sudah ada di kemasan dikala kita akan membeli Nano VNA, udah dikasih, jadi nggak usah pusing-pusing ini kabel apa ya, udah kabel ada di kemasannya. Baik, yang pertama saya akan pasangkan dulu bagian kabel ya ke sini. Kenapa kalau ininya konektornya gede mah sejenis keluaran rig aja udah enak nih, langsung cecep aja ke situ ya. Karena memang konektornya kecil, jadi harus ada proses ini dulu teman-teman. Pastikan page keras kenceng ya. Page itu kenceng, bahasa Sundanya page. Terus sambung ke sini biar bisa terkoneksi ke anten tentunya. Sini ya. Setelah tersambung, baru masukkan ke antena. Setelah dipastikan semuanya kencang, kita tinggal masukkan bagian konektor yang kecil ini nih ke Nano VNA TX nya. Ini yang kencang juga ya, karena namanya nge-SWR, goyang dikit pun rubah ya, rada riweuh sebetulnya nama nge-SWR teh. Oke, setelah semuanya terpasang seperti ini teman-teman ya, ini maaf nih saya pegang aja ya. Terpasang, pastikan taruh unitnya di tempat yang datar, taruh di meja. Kenapa? Karena goyang-goyang kabelnya pada saat kita mengkalibrasi tentu hasilnya akan berlainan teman-teman ya. Baik, saya akan nyalakan dulu Nano VNA-nya. Oke, setelah nyala, tunggu beberapa saat teman-teman. Nah ini ya, saya ini set di bawah. Kita lihat, saya set di 141.500 maksud saya. Ini frekuensinya 141.500. Nah di sini ya, kita lihat SWR-nya. SWR-nya 1/9, 1/1,9 ya. Ohmnya 53 ohm. Lihat yang nomor 2 teman-teman ya, yang kedua itu tuh kerja di frekuensi 141.570. Nah, saya akan rubah range kerjanya. Lihat, saya gunakan antena ini juga di frekuensi 143.800. Kita lihat, kita rubah range-nya 143
850. Nah, kita lihat di sini juga ya, angka 2 teman-teman ya. Kita lihat SWR-nya 1:1.05. Ini SWR-nya masih bagus, cuma untuk umnya dia umnya 47,2 ya, untuk bermain di 143. Tentunya ini nih kurva ini, nah ini nih, semakin tinggi frekuensi SWR-nya semakin tinggi juga. Saya lihat ya, kita lihat di 145 seperti apa. Nah, 148 aja ya. 148 SWR-nya 1:1,4, umnya 37. Ya kan, kelihatan angka 2 naik ya. Ini udah nggak baik. Diusahakan untuk bermain di SWR yang rendah mungkin ya. Maksimal 1:1.5. Ini 143.850 ini masih baik. SWR-nya 1:1.05, umnya 47,2 ya. Ini masih dibilang masih baik lah, masih bagus ya. Tapi bagusnya antennya kita kalibrasi ulang supaya umnya didapatkan tidak jauh dari 50 Ini sebetulnya antena ini saya set di 141 sih, 141.500. Nah, di sini kelihatan ya, kalau saya set di sini umnya 53 dan SWR-nya 1:109. Ini lumayan bagus. Nah, sekarang saya akan ganti antennya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi berapa nilai SWR serta umnya. Yang ini saya set di bawah. Baik, yang kedua saya menggunakan anten yang berbeda ya. Saya menggunakan anten yang kerja di 143. Ini jenis antennya Yagi. Kita lihat untuk nilai SWR-nya saya cek di 143. Nah, di sini dia. Di sini ya. 143 saya set antennya. Kita lihat untuk SWR-nya 1:104, sedangkan untuk umnya 48,2 ya. Kita lihat. Ini sebetulnya antenanya agaknya dari ke bawah teman-teman ya. Di 142 naik ke atas. 141 190 dia nyender juga 1,04 ya. Nah, ini bandwidthnya lumayan agak tinggi ya, agak lebar. Dan ini kelihatan teman-teman ya. Ini adalah posisi saya set 143.850. SWR-nya 1:1,3, sedangkan umnya 48. Dan ini pun agak nyender lagi ya di sini ya. Di frekuensi berapa sebentar? Nah, di sini dia nyadar lagi di 154 ternyata 1,05 SWR-nya, umnya ini udah bagus nih 49 hampir 50 ya. Dan dia match di 154. Selain match di 143, juga dia lebih match di 154 ternyata. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kegunaan dari nanometer dia lebih gampang ya. Jadi kita bisa lihat ini antena match di mana. Selain di 143, juga dia kembali lagi match di 154. Jadi dengan nano VNA lebih gampang untuk melihat teman-teman ya. Satu lagi ya, saya masih punya anten teman-teman. Anten yang nyender di 144. Kita cek pakai nano VNA seperti apa hasilnya. Yang selanjutnya akan saya coba menggunakan antena telex ya. Ini sekarang saya kalibrasi menggunakan antena telex. Ini sudah saya recall ya si SWR-nya. Antena ini saya set di 145. Di 144 akan saya geser 145. Nah, di sini sebetulnya SWR-nya 1:6,
Ohmnya sekitar 48,8. Ini bagus teman-teman ya. Saya set di 145. Oh ya, tips saya kalau lagi menggunakan Nano VNA, diusahakan tidak ada transmit TX di sekitar kita ya, karena ini akan terganggu teman-teman. Usahakan semuanya radio dalam keadaan off ya, jangan mijit PTT. Pokoknya kalau akan standby mah nanti nggak apa-apa, kalau pijit PTT nanti akan terganggu teman-teman ya. Ini saya menggunakan antena Telex yang saya sender di 145. Kita lihat juga nih ada nyender lagi nih di berapa nih. Nah ini nyender di 143, SWR nya 1:1,3, ohmnya hampir sempurna. Ini dia. Nah di sini juga bagus. Oh, kegoyang agak berubah teman-teman ya. Jadi ini sangat sensitif ya terhadap gangguan dari lingkungan sekitar. Goyang kabel pun akan berpengaruh. Kayak ini tadi saya goyang-goyang kabelnya teman-teman ya. Tuh. Jadi berpengaruh. Oke, gitu saja teman-teman. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin bereksperimen menggunakan Nano VNA ini lebih gampang, lebih simpel. Karena rekan-rekan tahu di mana frekuensi yang nyender, juga tahu berapa nilai ohmnya. Terima kasih teman-teman. Saya yang tidak tahu Data Brapojulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.